Kalau kita bicara mengenai program 2024, mungkin kami mulai dengan apa yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan sertifikasi pendidik. Kemudian yang kedua, itu program guru ASN bisa mengajar di sekolah swasta. Yang ketiga, penyederhanaan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kemudian percepatan sertifikasi pendidik dengan kelulusan PPG pada kurun November-Desember 2024 mencakup 605.650 guru tertentu dalam jabatan dan calon guru prajabatan. Kemudian yang kelima, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru BK dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan gembira. 6. Pelatihan peningkatan kompetensi guru kelas sekolah dasar dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling. Ketujuh, peluncuran film Kemenangan Sejati. Yang kedelapan, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 9. Peluncuran senam anak Indonesia hebat. 10. Penyusunan panduan revitalisasi sekolah, panduan PAUD SD 1 atap, panduan dan rekomendasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. 11. Pelaksanaan vocasionomics melalui forum kebijakan untuk dapat saling berinteraksi, berbagi, dan berdiskusi terkait gagasan pendidikan vokasi dan ekonomi. 12. Peningkatan daya saing tenaga kerja terampil Indonesia melalui SMK Teaching Factory, SMK Pusat Keunggulan Pendidikan Kecakapan Kerja. 13. Lomba Sastra Siswa Nasional tahun 2024 jenjang pendidikan dasar dan SMP yang diikuti oleh 2.137 siswa mengikuti lomba mendongeng dan 2.453 siswa mengikuti lomba menulis cerita. 14. Gerakan Bangga, Mahir, dan Maju dengan Bahasa Indonesia. 15. Festival Literasi Swantara Aksara dengan mengusung tema Membumikan Literasi, Menguatkan Aksi sebagai upaya perluasan keterlibatan para penggerak literasi untuk meningkatkan literasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. 16. Pelibatan komunitas sastra sebagai upaya penguatan apresiasi masyarakat terhadap karya sastra yang merupakan wahana ekspresi nilai luhur dan kreativitas berbahasa. 17. Perayaan 100 tahun A.A. Nafis dan perayaan Bulan Bahasa dan Sastra untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia. 18. Penguatan literasi numerasi berbahasa PISA melalui penyusunan perangkat pembelajaran, penyediaan buku teks utama dan buku non-teks untuk pendampingan pembelajaran, sosialisasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana, satuan pendidikan, dan FGD kualitas pembelajaran sains. 19. Temu wicara dan koordinasi dengan berbagai pemangku pendidikan untuk kebijakan pendidikan yang partisipatif serta membangun kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Kami juga telah melakukan beberapa pengkajian yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang pertama adalah kajian terkait dengan ujian nasional dan asesmen nasional
kedua kajian tentang kurikulum, ketiga kajian tentang guru penggerak, keempat kajian tentang zonasi PPDB, 5 kajian tentang coding dan artificial intelligence, 6 redistribusi guru ASN dan guru P3K, kemudian yang ketujuh SMK masa depan, dan yang kedelapan pembelajaran mendalam atau deep learning. Kami sampaikan bahwa kajian-kajian tersebut sudah selesai kami rumuskan secara keseluruhan dan tinggal nanti menunggu pelaksanaannya pada tahun-tahun yang akan datang. Kemudian untuk kesejahteraan guru, guru diberikan tunjangan TPG, TKG, dan insentif sebanyak 330.750 guru non-ASN yang mendapatkan tunjangan, kemudian 1.774.813 guru ASN yang mendapatkan tunjangan pada tahun 2024. 245.002 tunjangan profesi guru non-ASN, kemudian 28.912 tunjangan khusus guru non-ASN, 56.836 bantuan insentif guru non-ASN, kemudian 1.085.766 tunjangan profesi guru, kemudian 52.097 tunjangan khusus guru, dan 636.950 bantuan insentif guru. Kemudian terkait dengan kualitas pendidikan, presentasi siswa dengan kemampuan literasi memenuhi kompetensi minimum meningkat dari 59,49% pada tahun 2022 menjadi 68,13% pada tahun 2023. Persentase siswa dengan kemampuan numerasi memenuhi kompetensi minimum meningkat dari 45,24% pada tahun 2022 menjadi 62,51% pada tahun 2023. Program prioritas untuk tahun 2025 adalah program-program yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang memadai, pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan sejahtera, lingkungan sosial budaya yang mendukung, pembelajaran adaptif dan bermakna, kemudian yang berikutnya adalah ketersediaan layanan yang merata, pembiayaan pendidikan afirmatif, layanan pendidikan inklusif, dan pengembangan talenta unggul. Sesuai dengan visi pendidikan bermutu untuk semua, kami berusaha untuk melakukan beberapa program yang berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter, kemudian wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru, pengembangan talenta dan prestasi, pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program tahun 2025, kami sudah mendapatkan DIPA yang diserahkan langsung oleh Bapak Presiden, yang anggaran untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah 33,5 triliun. Itu dari total anggaran pendidikan 724,2 triliun. Dengan dana 33,5 triliun itu, kami memiliki program prioritas pada tahun 2025, yaitu wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Yang kedua,
penyediaan bantuan pendidikan dasar dan menengah bagi 18,59 juta siswa melalui program Indonesia Pintar. 3. Pemberian bantuan afirmasi untuk siswa daerah 3T dan Papua melalui program beasiswa ADEM bagi 3.879 siswa. Keempat, pemberian tunjangan guru ASN daerah yang meliputi tunjangan profesi guru untuk 1.522.727 guru, dana tambahan penghasilan guru untuk 332.170 guru, tunjangan khusus guru untuk 62.536 guru. Berikutnya adalah pemberian tunjangan guru non-ASN yang meliputi tunjangan profesi guru 392.802 guru, insentif guru untuk 57.000 guru, tunjangan khusus guru untuk 28.892 guru. Pelatihan peningkatan kompetensi guru bimbingan konseling untuk 22.000 guru. Pendidikan profesi guru untuk 395.235 guru dalam jabatan dan 19.808 peserta prajabatan. Program prioritas berikutnya adalah penyediaan bantuan operasional satuan pendidikan yang meliputi BOS reguler bagi 43.387.718 siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. BOP PAUD reguler untuk 6.135.659 siswa. BOP kesetaraan reguler untuk 939.835 siswa. Kemudian BOSP kinerja untuk 51.439 satuan pendidikan. Program prioritas berikutnya adalah program revitalisasi pada 10.440 satuan pendidikan, rehabilitasi, penambahan ruang pembelajaran dan satuan pendidikan baru untuk mendukung perluasan akses dan penguatan pembelajaran berkualitas seiring dengan upaya mendorong dampak ekonomi kepada masyarakat. Berikutnya adalah pendampingan kurikulum pembelajaran karakter dan mutu bagi 514 kabupaten kota dan 38 provinsi serta fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keaksaraan untuk 33.000 orang. Berikutnya, fasilitasi pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI pada 10.000 lembaga dan implementasi kurikulum nasional di seluruh jenjang dan PAUD sampai menengah di seluruh provinsi dan kabupaten kota. Program prioritas 2025, penguatan pendidikan karakter bagi siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah, pengembangan talenta dan prestasi peserta didik dengan penyelenggaraan 21 ajang talenta nasional dan keikutsertaan dalam 17 ajang internasional. Berikutnya, penyediaan beasiswa prestasi yang di dalamnya terdapat beasiswa unggulan Dharma Siswa
dan beasiswa Indonesia Maju sebanyak 7.104 orang pada belanja Kemendikbudrismen dan 1.366 orang penerima beasiswa Indonesia Maju pada program kolaborasi LPDP. Satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai dengan standar nasional pendidikan sebanyak 55.404 lembaga sebagai rekomendasi dalam penyusunan program perbaikan kualitas satuan pendidikan di Indonesia. Berikutnya asesmen nasional dengan cakupan 494.665 satuan pendidikan untuk memotret kualitas hasil belajar dalam mendorong percepatan perbaikan mutu pendidikan di Indonesia. Berikutnya adalah penguatan kualitas 2012 SMK melalui program pusat keunggulan, proyek kreatif dan kewirausahaan industri 4.0, peningkatan mutu dan pabrik pembelajaran. Sertifikasi kompetensi dan magang luar negeri bagi 100.750 siswa SMK. Peningkatan keterampilan dan penyegaran keterampilan bagi 10.214 pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi. Pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha bagi 19.699 anak tidak sekolah. Distribusi 1.530.000 buku bacaan bermutu ke 5.100 SD dengan literasi rendah. Pembinaan 1.402 lembaga pemerintah pendidikan swasta untuk pengutamaan bahasa Indonesia. Bantuan pemerintah untuk 200 komunitas literasi dan sastra serta fasilitasi program BIPA di 56 negara dan 408 lembaga. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, demikian sudah kami bacakan program-program yang sudah kami laksanakan pada tahun 2024 dan yang insya Allah kami laksanakan pada tahun 2025.